Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MAN 2 Kota Kediri, Bapak Dr. Desnur Salim, MPDI, kepada Ustadz Mughni Ilyas selaku pembina Ma'had Putra Ma'had Darul Iman 2 Kota Kediri, dan juga kepada Ustadzah Hajah Nurlaili Sa'adah, pembina Ma'had Putri Ma'had Darul Iman 2 Kota Kediri yang saya hormati, dan juga kepada seluruh pengasuh dan juga kepada seluruh santriwan santriwati Ma'had Darul Iman 2 Kota Kediri yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan usbu'iyah mingguan rutin ngaji wassoya dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri dan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita semua dari zaman jahili menuju zaman islami. Mudah-mudahan kita semua nanti senantiasa diakui beliau Rasulullah SAW sebagai umatnya fi yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Mari kita baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita akan masuk ke Ad-Dars Tsani. Alhamdulillah sudah kita masuk ke pelajaran kedua. Namun sebelumnya mari kita tawasul dulu, bacaan Fatihah kepada seluruh alim ulama, kiai, kepada pengarang kitab, kepada saudara-saudara kita yang telah tiada. Mudah-mudahan dengan tawasul kita ini senantiasa menjadi wasilah, menjadi tambahan berkah untuk kita semua. Ala hadiniyah swadihah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati ahli baitihi al-kiram. Lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين وجميع أئمة المفسرين والمحدثين وجميع أئمة المجتهدين ومن تنزل بين إلى يوم الدين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء من الشرات إلى مغاربها برها برحسن إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن اجتمعنا هنا بسببه. شهد الله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. ونخص خصوصا إلى مشايخنا بحي حسنا Bayi fakih, bayi asmasyari, Rasulullah, bisa janji. Usuli mafruhim, wa nakhususan ila masyayikhna, wa ma'alif hadzal kitab, Syekh Muhammad Syakir Al-Sanariyah, wa ahli sujilatihim wa talamidhim. Syai'ulillahi lamul fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita mulai. Kita lanjutkan pelajaran yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dars Tsani. Ad-Dars Tsani utawi pelajaran kang kaping pindho. Ad-Dars Tsani utawi pelajaran kang kaping pindho iku fil wasiyati ing dalam mertelake wasiat. Iku fil wasiyati ing dalam mertelake wasiat.
bitaqwallahi kelawan wedi marang Allah al-azimi kang agung iku al-wasiyati ing dalem mertelake wasiat bitaqwallahi al-azim kelawan wedi marang Allah al-azimi kang agung. Jadi bab kedua ini tentang menjelaskan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kita semua untuk senantiasa mendengarkan wasiat-wasiat tentang masalah ketakwaan. Makanya kemudian ketika khutbah kan juga pasti ada itu. Usikum wa iya ya bitaqwallah. Jadi orang itu harus senantiasa diwasiati untuk bertakwa kepada Allah karena ini penting. Karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadi bekal kehidupan yang paling penting adalah ketakwaan dalam diri kita. Ya bunayya huwa anak cilik ingsun. Ya bunayya huwa anak cilik ingsun. Mohon maaf nanti kalau kurang keras, agak kurang enak badan, jadi mohon dimaklumi. Ya bunayya huwa anak cilik ingsun, inna rabbaka teman satune pangeran sira. Inna rabbaka teman satune pangeran sira iku ya'lamu ngudaneni meruhi iku ya'lamu meruhi sapa Rabb ma ing barang iku ya'lamu ngudaneni sapa Rabb ma ing barang tukinnuhu kang nyamaraken sira ing ma sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu samarkan fi sadrika ing dalam ati sira fi sadrika ing dalam ati sira. Jadi Allah senantiasa mengetahui apa yang menjadi kumrantek dalam hati sampean semua. Wa ma tu'alinuhu wa balan perkara tu'alinuhu kang ngedengaken sira ing ma wa malan perkara tu'alinuhu kang ngedengaken sapa sira ing ma bilisanika kelawan lisan sira bilisanika kelawan lisan sira. Jadi Allah itu memang zat yang mengetahui terhadap apa yang akan kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan dan diucapkan dengan lisan kita. Artinya dari sini ya niat kalian pun juga Allah pasti tahu. Makanya semua itu kan juga tergantung pada niatnya juga. Jadi biarpun kita berbuat baik tapi kemudian kalau niatnya tidak baik itu Allah pasti tahu. Makanya kita tata hati kita tata semua aktivitas kita dengan niatan yang baik karena itu adalah merupakan kunci diterimanya amalan kita semua. Wa mutalli'un dat kang ni dan wa mutalli'un dat kang ningali ala jami'i amalika ing atase sekabehane sira ala jami'i amalika ing atase sekabehane pira-pira penggawe sira wa mutalli'un dat kang ningali ala jami'i amalika ing atase sekabehane pira-pira penggawe sira. Fattaqi mongko wedi sira Allah ing Allah fattaqi mongko wedi sira Allah ing Allah. Jadi karena memang Allah itu mengetahui seluruh apa yang kita lakukan baik yang sirri ataupun yang jahar, yang sirri atau yang jelas, maka dari itu kita harus bertakwa. Kalau dalam Taisulul Khalaq itu dijelaskan di awal-awal pembahasan itu at-taqwa ya imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Jadi menjauhi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sirri maupun dalam keadaan ngedeng atau dalam keadaan terbuka. Jadi memang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita ketika bertakwa itu indikator utamanya adalah kita itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya baik dalam keadaan sirri, sendirian, sepi maupun dalam keadaan orang banyak atau terbuka. Jadi ketika seperti itu kita kalau kita takwa harusnya ya memang itu menjauhi larangannya baik dalam keadaan sirri maupun alaniyah.
Tidak hanya ketika banyak orang kita merasa melaksanakan hal yang baik, tapi ketika sendirian tidak. Itu berarti tidak takwa dalam arti sesungguhnya. Ya bunayya anak cilik ingsun, wahdar lan wedya sira ayyaraka yen to ningali sapa Allah ing sira ala halatin ing atase tingkah la turdihi kang ora ngridhoake apa halah ing Allah, la turdihi kang ora ngridhoake apa halah ing Allah, dan jauhilah oleh kalian ya untuk melaksanakan hal-hal yang memang itu menjadikan Allah tidak ridho pada kita semua. Ihdar lan wedya sira ayas khata yen ta murka alaika ing atase sira. Ihdar lan wedya sira ayas khata yen ta murka alaika ing atase sira. Sapa sing murka? Sapa rabbuka pangeran sira alladzi dzat, sapa rabbuka pangeran sira alladzi dzat khalaqaka kang dadekake sapa alladzi ing sira, alladzi dzat khalaqaka kang dadekake sapa alladzi ing sira, wa razaqaka lan kang paring rezeki ing sira, wa wahabaka lan paring sapa alladzi ing sira al aqla ing akal, alladzi dzat tatasarrafu kang bisa ngewahake sapa sira bihi kelawan ma fi syu'unika ing dalam pira-pira tingkah sira. Maka dari itu kita harus menghindari perkara-perkara yang nanti akan menjadikan Allah benci terhadap kita semua, menjadikan Allah murka terhadap kita semua. Karena ya Allah lah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rezeki pada kita, yang beri akal kepada kita. Masa kemudian kita diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, bahkan juga ketika kita menghitung tidak akan mungkin untuk terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau sudah seperti itu ya, maka kemudian yang harus kita laksanakan adalah bersyukur, berterima kasih pada Allah. Pun juga kalau kita syukuran sudah dijanji sama Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya dengan bersyukur kita akan ditambahkan nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah apanya? Tambah barokahnya. Barokah itu apa? Ziyadatul khair. Pertamanya kebaikan dalam diri kita. Jadi indikatornya gampang, kalau orang dapat nikmat yang sungguhnya dari Allah itu pasti akan menjadikan dia menjadi lebih baik dari hari ini dan hari berikutnya. Kaifa halih kaya apa? Yakunu ana apa haluka tingkah sira idza tala'a nalikane ningali alaika ing atase sira sapa abuka bapak sira wa antalan utawi sira iku taf'alu nglakoni sapa sira amron ing perkara nahaka kang nyegah sapa abuka ing sira anhu saking amr. Amatahsya ana ta ora amatahsya ana ta ora wedi sapa sira ayyushaddida yen to banget-bangetake sapa abuka alaika ing atase sira al-uqubata ing tatrapan, ukubah tatrapan atau hukuman. Falyakun, jadi ini ibaratnya ya mbok yo kalau kalian semua itu ketika melakukan kesalahan pasti ketika orang tua kita mengetahui pasti kita akan dimarahi, pasti kita akan diberi sanksi dan kita pasti takut. Ya kalau kita ya biasanya kan gitu, ketika kita melakukan kesalahan kemudian kita sembunyikan, nah kemudian orang tua kita tahu, bisa kita akan takut dimarahi, takut kemudian diberi sanksi dan terusnya. Hal seperti itu haruslah kalian terapkan juga kepada Allah juga. Artinya salah satu takut itu harus kita terapkan dimanapun kita berada. Artinya takut
kalau kita bermaksiat kepada Allah, takut melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyakun mongko becik ana pema falyakun mongko becik ana ha falyakun mongko becik ana apa haluka tingkah sira ma'allahi sertani Allah ma'allahi sertani Allah iku kadzalika kaya mengkono idza tala'a alaika abuka wa anta taf'alu amran nahaka anhu ila akhirih. Jadi hal seperti itu pun juga harus kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa takut itu harus selalu kita munculkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya sama halnya ketika kita diawasi sama orang tua. Kenapa? Li'annahu karena temen satune Allah iku yaraka ningali sapa Allah ing sira min haitsu la tarahu. Min haitsu la tarahu saking endi-endi nggon min haitsu la tarahu saking endi-endi nggon kang ora weruh sapa sira ing Allah. Fala tufarrid mongko aja pepeko sapa sira ceroboh ya. Fala tufarrid lan aja pepeko sapa sira fi syai'in ing dalem suwiji-wiji amaraka kang merintah sapa Allah ing sira bihi kelawan syai'. Wala tamdud lan aja ndawakake sapa sira yadaka ing tangan sira ila syai'in maring suwiji-wiji nahaka kang nyegah sapa Allah ing sira anhu saking syai'. Jadi intinya itu gini, ketika berbuat kesalahan takut sama orang tua kita, ya maka itu pun kita harus terapkan juga ketika takut pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun juga Allah Maha melihat apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, baik dalam keadaan sirri maupun dalam keadaan alaniyah, baik dalam keadaan yang sepi maupun terbuka. Ya seperti apapun juga itu. Makanya kemudian kita harus sampai kemudian pada derajat ihsan. Ihsan itu apa? Ya kita itu ketika beribadah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita upayakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika kita tidak tahu Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Itu harus dilaksanakan dalam keadaan apapun, tidak hanya dalam sholat, tidak hanya dalam kita beribadah mahdhah saja, tidak, tapi juga dalam setiap keseharian kita. Nah ketika kita takutnya hanya ketika sholat saja misalkan, lalu ketika tidak sholat, ketika tidak beribadah, apa kita tidak takut pada Allah? Ya kita harus takut kepada Allah dalam keadaan apapun. Ittaqillah haitsu ma kunta. Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun berada, yaitu fi sirri wa alaniyah. Jadi dalam keadaan apapun belajar kita harus merasa diawasi Allah. Memang Allah melihat kita ketika di kamar mandi pun juga pasti Allah juga melihat kita, apa yang kita laksanakan di kamar mandi dan seterusnya. Maka dari itu mari kita senantiasa menjaga diri kita agar selalu dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan didekatkan oleh Allah kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali dari sini saja kita ngaji hari ini. Mohon maaf kalau kurang enak badan. Kita akhiri dengan wal asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita akhiri dan akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.